Baik, di sini saya akan membacakan tentang implikasi, kebijakan, dan isu politik dalam konteks otonomi daerah. Yang pertama, pengertian. Kebijakan politik dalam segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran, serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, munisipal, dan lokal. Lalu selanjutnya ada contoh kebijakan politik, yaitu kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi dalam konteks administrasi pemerintahan. Demokratisasi memang bergandeng dengan desentralisasi. Artinya, tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi, karena diasumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja harus dilayani dengan baik. Pendapat ahli. Menurut pendapat Kacung Marijan 2010 dalam bukunya Sistem Politik Indonesia, bahwa otonomi daerah sekaligus merupakan upaya pelaksanaan sistem desentralisasi politik, di mana telah terjadi perubahan relasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Jika sebelumnya kewenangan terpusat di pusat atau desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dalam sistem otonomi daerah, kemudian urusan pemerintah ditransfer ke daerah. Implikasi pada politik. Dari aspek politik, pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan pusat kepada daerah. Pengakuan pusat terhadap eksistensi daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Selanjutnya, kondisi akan mendorong tumbuhnya hubungan daerah terhadap pusat, di mana akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan otonomi daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal undang-undang. Baik, di sini saya akan membacakan tentang isu politik, yaitu politisasi bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 oleh sejumlah kepala daerah dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 76 ayat 1 huruf A berbunyi, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini ada contoh yang pertama, yaitu dugaan politisasi bansos yang sempat ramai disorot ialah yang dilakukan Bupati Klaten Sri Mulyani. Sri dikritik karena dianggap melabel bantuan hand sanitizer dari Kementerian Sosial dengan foto dirinya. Tindakan semacam itu mencerminkan rasa tidak percaya diri dari calon pertahanan jika menggunakan UU Pilkada. Pasal-pasal yang bisa dirujuk ialah pasal 71 ayat 3, pasal 73 ayat 1, lalu pasal 188. Pasal 71 ayat 3 menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kepala daerah atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan atau merugikan salah satu pasangan calon. Lalu, pasal 73 ayat 1 berbunyi, calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan. Adapun sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran diatur dalam pasal 188. Respon masyarakat terhadap bantuan sosial yang diberikan. Yang pertama, pandangan masyarakat mengenai bantuan sosial kini menjadi negatif.
Yang kedua, adanya ujaran kebencian atau ujaran yang berisi nilai-nilai negatif sebanyak 56% di media sosial. Kemudian, saran untuk pemerintah. Saran untuk pemerintah, terutama bagi camat, agar terus berkoordinasi dengan lurah atau kepala desa, agar bantuan yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan apabila nantinya ada yang sekiranya tidak sesuai yang berkaitan dengan bantuan yang diberikan, maka bantuan itu bisa dihentikan dan diganti dengan bantuan lain yang kini sudah ada, sebanyak 5 bantuan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, untuk meraih tujuan, maka dalam menyelenggarakan otonomi daerah, terdapat beberapa prinsip wewenang yang harus diperhatikan, di antaranya. Yang pertama, pada dasarnya semua wewenang pemerintah diserahkan kepada daerah, kecuali di bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan, dan perihal agama. Yang kedua, penyerahan wewenang kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan sumber daya manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai implikasi otonomi daerah. Implikasi otonomi daerah di bidang politik. Yang pertama, demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kemudian, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Perimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemudian, partai politik dan pilkada secara langsung. Dan yang terakhir yaitu perangkat daerah. Implikasi otonomi daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama di tingkat provinsi. Implikasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi provinsi adalah bahwa urusan yang ditangani oleh provinsi semakin berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan di beberapa aspek yang ditangani oleh provinsi. Yang kedua yaitu otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota memberikan implikasi terjadinya penambahan urusan. Urusan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat, kini telah banyak diturunkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, otonomi daerah di tingkat desa. Otonomi daerah di tingkat desa menyebabkan desa mengalami perubahan, di mana desa tidak lagi mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, karena undang-undang ini dinilai tidak cukup memberikan ruang gerak bagi masyarakat desa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya terdapat 4 konsep fundamental, yaitu otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kemudian, pengertian mengenai otonomi daerah terdapat pada pasal 1 angka 5. Pengertian mengenai desentralisasi terdapat pada pasal 1 angka 7. Pengertian mengenai dekonsentrasi terdapat pada pasal 1 angka 8. Dan pengertian mengenai tugas pembantuan terdapat pada pasal 1 angka 9. Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.